Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Antara, Tweet Sora ya Personal 30. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah situasi dan keadaan sebenarnya orang yang paling kamu pikirkan pada saat ini, ya. Situasi dan keadaan sebenarnya orang yang paling kamu pikirkan pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang gak cocok, santai-santai aja, karena memang mungkin tidak bisa mewakilkan semua orang. Kamu harus pilih dan pilih sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu. Oke? Dan kalau kamu pingin energinya fokus hanya untuk kamu, silakan baca pribadi berbayar ke Sora_Tarot di Instagram untuk energi yang spesial hanya untuk kamu. Pembacaan di channel ini bisa untuk tua dan muda, yang penting 18 tahun ke atas, pria ataupun wanita tidak menjadi kendala. Dan juga bisa untuk semua jenis hubungan, ya, hubungan cinta segitiga, pasangan sah, yang belum jelas hubungannya, HTS-an dan teman-temannya, atau baru pendekatan. Dan juga bisa tertukar-tukar dan terbolak-balik untuk dua hal. Yang pertama, untuk periode waktunya bisa sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi ke depannya, ya. Atau bisa juga tertukar-tukar dan terbolak-balik energinya dengan orang yang kamu pikirin, ya. Jadi wajar-wajar aja, vice versa bisa, ya. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa dari seseorang, bagaimana sebenarnya kondisi dan keadaan dia. Kita lihat dulu siapa dia. Orang ini sepertinya orang yang cukup suka bersosialisasi ya. Orangnya cukup suka bersosialisasi. Dia mungkin sebenarnya punya banyak sekali talenta. Orangnya juga mungkin suka sekali dengan seni, atau bahkan dia bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan seni, teman-teman. Ya. Secara pemikiran mungkin saja orang ini cukup optimis dengan mungkin segala mimpi ataupun harapannya dia, teman-teman ya. Ini aku nggak pakai. Dan ada energi crush love ya. Kamu mungkin saja awalnya sama dia itu sekedar suka-sukaan, sekedar crush aja. Crush itu kayak ya sekedar gebetan, cinta monyet, atau crush apapun lah itu namanya ya. Maafin kalau bahasa aku jadul, namanya juga aku orang jadul. Ya. Dan di sini ada energi awalnya mungkin nggak gitu serius ya sama kamu, hanya main-mainan, flirting kayak gitu ya. Orang ini namun adalah orang yang juga mungkin susah untuk didekati ya. Orang ini seperti punya trust issue, mungkin sering bawaannya curigaan, gampang negative thinking. Mungkin pada saat ini dia sedang mengisolasi diri, menarik diri dari kamu. Jadi mungkin kalian gak ada komunikasi, kalian terus habis itu mungkin saling berjauhan. Dia sedang memilih untuk menyendiri. Makanya mungkin kamu nonton video ini karena kamu mau tahu kondisi dan keadaan dia. Orangnya sulit untuk adaptasi, cenderung kaku ya. Dia hanya mau dengan apa yang dia mau, teman-teman ya. Orangnya juga sangat-sangat ngikutin aturan ya, dan mungkin sedikit konservatif atau kuno, memegang pikiran-pikiran yang dia pikirkan ya. Orang ini sedang berusaha untuk menaikkan vibrasi dia, higher vibrations ya. Karena mungkin sekali orang ini sedang berusaha untuk menenangkan pikirannya, sedang membuat dirinya jadi positif ya, supaya ada pikiran-pikiran yang lebih positif, teman-teman. Oke. Kita coba lihat ya, bagaimana situasi atau kondisi sebenarnya hubungan kamu sama dia dulu. Ada apa sebenarnya ya? Kita coba lihat ada apa antara kamu dan dia, teman-teman. Oke, kita coba lihat ya. Ada energi vicious circle ya. Sepertinya kalian itu terjebak dalam pola hubungan yang seperti itu terus ya. Ada pola berulang dalam hubungan kalian. Nanti kita coba lihat ya, ada pola apa, teman-teman ya. Dan seperti situasinya stagnan, mungkin sekali tidak ada atau belum ada kejelasan atau belum ada solusi dari situasi hubungan kalian yang cenderung masalahnya itu lagi.
ya. Ini bisa saja berhubungan dengan kebiasaan buruk dia, ya. Entah misalnya dia sering ngilang, dia nggak jujur, dia juga mungkin banyak menyembunyikan dari kamu, dia mungkin boros, atau dia selalu lari kalau ada masalah, emosional, atau apapun itu ya teman-teman. Ya, jadi ini ngomongin tentang apapun itu. Nanti kita coba lihat ya di kartu-kartu yang berikutnya untuk biar lebih jelas kelihatannya teman-teman. Dan ada situasi tangled ya. Namun sekarang situasi itu seperti menggantung, belum jelas gitu ya situasinya. Sehingga kayak hubungan tuh stagnan begitu-begitu aja ya. Tapi mau lepas kok rasanya sulit. Mungkin masih sayang, mungkin masih cinta, kok tapi masih kepikiran, kok belum ikhlas untuk lepasin dan teman-teman ya. Jadi mungkin banget ya kamu pun sedang berpikir ya, apakah memang ini harus seperti ini untuk seterusnya, mau lanjut atau udahan ya teman-teman. Oke? Jadi mungkin itu juga dia narik diri teman-teman ya, dentist. Oke? Tapi gimana pun juga kamu masih ada rasa pingin jelas, pingin tahu ya, pingin tahu kejelasan tentang mungkin hubungan kalian. Yang mana dia menarik diri, mungkin sekali menggantung, belum ada kejelasan dan belum ada kabar berita dari dia. Jadi kamu mungkin mau kepo, mau tahu keadaan dan kondisi dia yang ada pada saat ini teman-teman ya. Lalu ada situasi gold digger. Sepertinya teman-teman ada situasi juga orang ini tuh fokus banget ya sama keuangan atau finansial. Ini jadi sesuatu yang sangat-sangat difokuskan sama dia teman-teman ya. Tapi di satu sisi lain ini juga ada potensi ya, mungkin nggak semua dari kalian dia bersama dengan kalian itu karena ada asas pemanfaatan teman-teman ya. Secara langsung atau tidak langsung kamu sadari atau tidak ya, mungkin seperti masalah tentang finansial, tentang keuangan kayak gitu ya. Mungkin sekali dia minta bantuan kamu atau support kamu ya. Dan ada situasi kekanak-kanakan, childish teman-teman, antara kamu sama dia ya. Entah dia belum dewasa dalam berpikir, belum dewasa dalam mengambil keputusan. Terus habis itu di sini juga mungkin banget dia itu seperti masih kekanak-kanakan dan sebagainya. Kita coba lihat ya sekarang bagaimana kondisi dan keadaan dia yang sedang kamu pikirkan pada saat ini. Aku akan lebih banyak fokus untuk ke kondisi dan keadaan dia ya teman-teman ya. Bagaimana kondisi dan keadaan dia pada saat ini. Compromise. Teman-teman, orang ini sepertinya sedang banyak yang dia pikirkan ya. Mungkin dalam area kehidupannya ya banyak hal yang sedang dia pertimbangkan. Karena mungkin dia sedang dalam situasi terjepit teman-teman ya. Mungkin di dalam pekerjaannya, mungkin di dalam kehidupannya ada masalah ya, yang dia berharap ada energi bisa berkompromi ya. Mungkin ada situasi yang dia tertekan, ada tanggung jawab, ada sesuatu yang mungkin harus dibayar, ada harus dikerjakan, dan mungkin dia masih punya energi keterbatasan untuk memenuhi itu semua. Namun ini juga dia sedang berpikir ya, sedang berpikir apakah dia perlu untuk rekonsiliasi atau kembali atau tidak sama kamu teman-teman ya. Itu sangat mungkin karena sepertinya originnya orang ini sedang banyak berpikir untuk harus kreatif ya. Dia sedang berpikir tentang manifestasi secara material. Jadi saat ini energinya banyak fokus ke tentang materi teman-teman ya. Dan sepertinya dia merasa banyak hal yang masih harus dia eksplorasi teman-teman ya, tentang mungkin ya perasaan dia sendiri, keadaan dia sendiri. Terus di sini juga ada yang mungkin harus memikirkan tentang potensi. Beberapa dari kalian punya hubungan yang ternyata LDR, itu juga mungkin gak gampang ya. Komunikasi dan segala sesuatu tuh makin susah kalau jaraknya jauh teman-teman. Dan ada energi right, ada yang berusaha mungkin ingin membersihkan dirinya dari segala energi negatif ya. Jadi mungkin banget di sini banyak yang merasa bahwa dia itu banyak dapat pengaruh, tapi nggak semua ya. Pengaruh dari energi negatif ya, entah itu black magic, entah itu hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi dia merasa banyak terinfluence dari sana. Ataupun kalaupun tidak mendapat black magic, energi negatif yang datang itu adalah bentuknya karena banyak terintimidasi, stres, karena mungkin banyak energi dia ditekan, banyak energi kemarahan ke dia gitu ya, dan sebagainya.
Orang ini sedang berusaha untuk fokus sama dirinya sendiri di self love ya. Karena sepertinya dia sedang konsentrasi atau mengutamakan dirinya sendiri. Karena dia menyadari keadaan dia mungkin tidak baik-baik saja secara kondisi, mentalitas, perasaan dan sebagainya teman-teman ya. Dan dia sedang berusaha untuk bisa mungkin mandiri sendiri. Karena selama ini mungkin dia belum cukup bisa mandiri teman-teman. Karena terakhiran ini juga dia banyak mendapatkan curse, banyak mendapatkan ketidakberuntungan ya. Mungkin dia merasa hal yang dia kerjakan, apa yang harus dia hadapi kok seperti kurang lancar, kok seperti kurang positif teman-teman ya. Dan ada energi memori. Sementara di satu sisi yang lain ya, energi dia itu masih banyak terikat atau terkenang-kenang soal kamu teman-teman ya. Tapi mungkin sekali dia pun menjadi tidak yakin dan ragu-ragu karena dia menyadari bahwa situasi dan keadaan dia pun sedang nggak baik-baik aja, sedang dalam situasi yang nggak bagus ya. Namun ada energi terkenang soal kamu, teringat soal kamu masih sangat kuat. Namun apa daya teman-teman ya, dia merasa dia masih terperangkap ya di dalam situasi dan keadaan yang sekarang ya. Dia merasa belum punya tenaga, belum punya kemampuan untuk keluar dari situasi dia yang masih penuh dengan masalah. Jadi kayak stagnan gitu teman-teman. Ya, blind. Di sini tidak berarti belum tentu berarti buta ya teman-teman. Tapi ini lebih kepada dia itu merasa buta untuk melihat masa depan. Dia merasa masa depan itu masih gelap, belum kelihatan jelas. Masih banyak yang membingungkan, tidak pasti, penuh dengan misteri ya. Karena mungkin itu tadi, dia dengan situasi terperangkap, boro-boro ngomongin masa depan, ngomongin masalah sekarang pun dia pun masih bingung teman-teman ya. Meskipun di sini di depan kamu atau apa yang dia tunjukkan sama orang-orang bisa saja dia kelihatan pasang topeng baik-baik aja, ceria-ceria aja, kayaknya happy-happy aja deh Sora, kayaknya dia baik-baik aja. Ya, itu sangat mungkin. Dan banyak yang sedang berfokus sama saving. Jadi mungkin sekali sedang berfokus untuk menabung, untuk masalah keuangan, masalah finansial, ya. Karena bisa saja sebenarnya keadaan finansial atau keuangan dia itu sebenarnya nggak baik-baik aja teman-teman. Ya, jadi dia sedang harus menabung, harus berkonsentrasi ke sana, ya. Karena sepertinya ada jadwal yang harus dikejar ya. Mungkin ada cicilan yang bayar harus jatuh tempo, lalu ada pembayaran yang harus segera dibayar, mungkin ada hutang piutang yang mengejar-ngejar dia teman-teman. Itu yang sepertinya sedang terjadi sama dia. Lalu sebenarnya bagaimana kondisi perasaannya? Kita coba lihat ya teman-teman. Kondisi perasaannya. Dia merasa gimana pun juga masih merasakan koneksi dengan kamu karena banyak yang merasakan melalui musik ya atau lagu ya. Jadi mungkin banget lagu-lagu yang dia dengarkan itu banyak yang mengarah ke arah kamu, banyak yang mengingatkan ke arah kamu teman-teman, baik lagu yang sengaja dia dengarkan atau tidak ya. Itu sangat mungkin sekali. Karena mungkin memang dia suka dengar lagu. Kamu sebenarnya sangat dekat ya. Sangat dekat dengan dia, melebihi orang lain teman-teman. Dia merasa banyak banget ada energi kecocokan di antara kalian ya. Lalu dia sebenarnya ingin mengungkapkan apa yang dirasain ya, tentang ketakutannya, kekhawatirannya, kebingungannya gitu loh ya. Dia itu juga ada yang menjauhi kamu karena sebenarnya dia lebih takut ditinggal duluan teman-teman. Mungkin saja dia ngerasa insecure ya dengan kondisi dia, dengan keadaannya. Jadi dia meninggalkan kamu sebelum kamu bisa meninggalkan dia teman-teman ya. Dia takut ditinggalin gitu aja gitu loh. Karena mungkin itu tadi dia pernah trauma, pernah ditinggal, pernah apa gitu ya. Orang ini sedang berusaha teman-teman untuk menjadi seseorang yang lebih baik ya. Jadi mungkin dia sedang berusaha untuk nyelesain masalahnya, melakukan tanggung jawabnya gitu loh. Karena ternyata ada situasi dan keadaan yang dia lihat dengan real gitu ya. Kalau dia mungkin belum siap, dia belum mampu, itu malah menghancurkan dia. Dia sebenarnya nggak siap dengan situasi dan keadaan ini teman-teman. Namun ya, dia sendiri mungkin menyadari kalau dia itu masih harus berproses,
Banyak sekali hal-hal yang mengingatkan dia ke kamu, teman-teman. So many things remind me of you. Ya. Banyak banget dia teringat soal kamu, dan saat ini mungkin banget dia sedang berusaha untuk memulihkan dirinya sendiri. Memulihkan dirinya, memulihkan perasaannya, memulihkan kondisi keuangannya. Dan dia juga mungkin berusaha untuk realistis melihat pertanda dari kamu. Apakah kamu masih bisa menerima dia lagi atau tidak, gitu ya teman-teman. Dia cuma berharap kalian bisa sama-sama lagi, ya. Dan dia berharap satu hari nanti kamu bisa maafin dia. Jadi ini adalah jelas ya, energi dari seseorang yang menyadari kalau dia punya kesalahan sama kamu mungkin sudah kecewa, sudah terluka sama dia, teman-teman. Karena sekarang ketika berjauhan, mungkin saja dia mulai memahami koneksi di antara kalian, ya. Bagaimana dia melihat banyak pertanda, bagaimana dia melihat banyak petunjuk, teman-teman, yang berhubungan dengan kamu, gitu ya. Jadi, apakah mungkin ya ada potensi hubungan ini untuk bisa berlanjut ke depannya? Kita coba lihat ya teman-teman. Oke. Apakah ada sebuah sign positif hubungan ini bisa berlanjut ke depannya? Apakah mungkin akan berlanjut? Ada energi King of Wands ya. Jadi sebenarnya energi cukup positif ya. Sangat mungkin banget ada energi yang kuat, ada energi potensi, optimisme, teman-teman. Ketika mungkin dia sudah bisa mengambil power atau sudah bisa mungkin mengendalikan situasi dan keadaan dia, gitu ya. Karena memang pada saat ini situasinya sedang penuh dengan energi yang tidak cukup baik ya. Dan mungkin sekali banyak situasi kesulitan di Five of Pentacles. Jadi orang ini harus mampu dulu untuk melewati segala masalahnya dia, ya teman-teman. Karena kalau tidak ya, akan ada konflik-konflik lain sama kamu. Kalau dia saja belum bisa menyelesaikan masalah dia sendiri, konflik-konflik lain, konflik-konflik dengan kamu juga akan muncul lagi gitu ya. Karena mungkin masih ada situasi emosi yang belum siap, masih ada ego dan sebagainya, teman-teman. Ya. Jadi berapa lama seorang aku harus menunggu? Aku tidak bisa menyebutkan berapa lama, ya. Namun di sini ada satu masukan dari kartunya Sora. Kalau kamu masih mau bersama dengan orang ini, mungkin harus ada bernegosiasi gitu ya. Artinya kamu mungkin harus ada toleransi, bernegosiasi untuk mengerti gitu ya, bahwa memahami bahwa situasi dan keadaannya, kalau kamu juga masih mau memperjuangkan perasaan kamu, prosesnya berjalan tidak dengan cepat, penuh dengan kehati-hatian. Terus di sini juga mungkin ada hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan, teman-teman, ya. Sebenarnya bisa dikatakan ada proses atau ada potensi dalam hubungan ini. Namun, itu tadi ya, mungkin sekali ada situasi yang kurang kondusif, ada situasi yang kurang positif, teman-teman, ya. New beginnings, awal yang baru mungkin akan terbit, teman-teman. Ada potensi harapan sama hubungan ini, ya. Namun, kamu harus menjadi kuat dulu, courage. Kamu harus kuat, kamu harus bertahan, memang tidak mudah apalagi dengan situasi seperti ini, ya. Sampai ada situasi di mana sudah ada jalan keluarnya, ya. Karena kalau saat ini sepertinya masih harus struggling mencari jalan keluar dulu, teman-teman, ya. Namun kalau energi koneksi kamu terus ada, secara spiritual kamu merasakan juga, nah itu udah satu petunjuk, teman-teman, kalau ini adalah hubungan dari semesta. Artinya kan kamu udah lihat ya, orang ini juga punya banyak kekurangan, punya banyak masalah. Yang tadi ya, ada situasi yang kekanak-kanakan, dia masih banyak memanfaatkan kamu. Makanya dia harus diproses dulu, supaya kalau dia datang ke kamu, bisa mulai awal yang baru, kalian bisa sama-sama berproses gitu ya. Dan kamu harus jadi situasi yang kuat, teman-teman. Karena sangat mungkin kamu memang harus mengayomi dia. Kalau kamu sama-sama dengan dia, kamu harus mengayomi, mendukung gitu ya. Karena dalam banyak hal mungkin saja kamu di atas dia, ya. Mungkin pengetahuan, mungkin pengalaman, mungkin banyak hal-hal lain tuh kamu banyak di atas dia. Jadi memang butuh jiwa besar untuk mengerti dan memahami dan mentoleransi orang ini, ya. Semua aku kembalikan ke kamu gitu ya, karena kan setiap hal itu nggak bisa dipaksakan. Untuk zodiak yang terungkap, Leo,
Taurus, Leo-nya cukup kuat. Pisces, ya sudah ada 3. Aku tambahin dikit lagi dari sini. Pisces, Virgo, Scorpio, dan Taurus. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, aku masih promosi gelang kelembutan bulan, masih ada, silakan kalau mau dipertimbangkan ya teman-teman. Harganya 250.000 atau kalau ke Tokopedia Sora harganya 270.000, bebas kamu mau beli yang mana, mau beli di mana. Gelang kelembutan bulan ini membawa energi positif, membawa energi perubahan. Terus ini juga ada lambang infinity, cinta tanpa syarat teman-teman ya. Dan energi ketenangan dan kelembutan ini pasti akan bisa menarik orang-orang yang mungkin diharapkan tepat untuk kamu ya, bukan pasti tapi diharapkan untuk bisa ya memancarkan energi positif, karena memang kristal sendiri sudah berisi energi teman-teman. Jadi kalaupun aku booster dengan energi, aku menambahkan energi tambahan yang aku program. Jadi kamu beli bukan cuma gelang biasa, ada programnya, namun bukan pelet, susuk ataupun jimatan. Setiap produk yang ada di Sora Tarot itu beda-beda, unik-unik, batunya beda, fungsinya juga beda, modelnya beda-beda. Jadi kamu bisa koleksi teman-teman ya. Aku tunggu berhubung masih ada, karena kalau habis ini sudah habis aku tidak bisa restock. Karena kalau kamu restock harus ambil yang banyak, karena aku ambil di supplier besar, makanya harganya bisa lebih terjangkau. Teman-teman boleh cek-cek ya harga-harga gelang-gelang kristal ya, kayak di mall-mall gitu berapaan kayak gitu ya. Belum diprogram ya, belum diprogram. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba lihat alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot ketemu langsung, yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh banget. Atau kamu pingin baca secara online juga bisa, atau dibuatkan video seperti yang kamu sedang tonton pada saat ini, tapi videonya hanya untuk kamu teman-teman, silahkan banget. Karena ketika aku baca pribadi, di sana juga ada analisa karakter, ada analisa kecocokan, kayak gitu ya, yang sangat berpengaruh terhadap dinamika hubungan dalam relationship teman-teman. Atau ada dari kalian yang terpanggil untuk belajar tarot, boleh banget. Sora ada kelas private untuk membantu dan mengarahkan gitu ya teman-teman. Dan juga boleh baca bazi buat tahu jalan potensi hidup sendiri gitu ya, nanti bisa kelihatan. Kayak kemarin soalnya ada klien yang dia itu memang ada potensi mengalami pengkhianatan dari pasangan, dan itu sudah terbukti bahwa dia bilang bahwa dia baru konfirmasi bahwa dia sudah pernah dimanfaatkan pasangannya ada selingkuh, lalu uangnya itu dipakai, uang yang dia kasih dan dia perbantukan untuk pasangannya malah dikasih sama selingkuhannya. Nah itu terbukti ya di pembacaan. Oke, energinya ada VVO, RLI, LYH, WOA, MZV, RE. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye-bye.